Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas dengan materi menulis teks eksplanasi. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Terutama siswa SMP kelas 8. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan dan selalu dijauhkan dari penyakit. Jangan lupa, selama masa pandemi COVID ini, kalian harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan disilahkan. Selesai? Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu struktur teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, dan bagaimana cara mengembangkan teks eksplanasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama, yaitu tentang menulis teks eksplanasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan. Setelah mengikuti pembelajaran ini juga kalian diharapkan dapat menyusun kerangka teks eksplanasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Dan terakhir adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memperbaiki teks eksplanasi yang telah dibuatnya. Itulah target atau tujuan yang akan kita capai melalui pembelajaran kali ini, yaitu menulis teks eksplanasi. Namun sebelumnya, saya akan mengingatkan materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang teks eksplanasi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Pada pertemuan yang lalu, bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, yaitu proses yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Sehingga secara jelas bahwa teks eksplanasi itu adalah berupa penjelasan. Karena sesuai dengan etimologi atau asal-usul kata, eksplanasi itu berasal dari kata bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yang berasal atau berupa kata explanation. Explanation itu adalah menjelaskan. Sehingga di dalam teks eksplanasi ini adalah kalian akan menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu yang bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Untuk fenomena yang berkaitan dengan fenomena alam, ini banyak terjadi di sekitar kita, misalnya tentang tanah longsor, banjir, gempa bumi, kemudian juga ada pelangi, atau juga hujan es, dan lain-lain. Jadi sekali lagi bahwa di dalam pengertian teks eksplanasi ini adalah kalian akan menjelaskan tentang suatu peristiwa atau hubungan peristiwa yang satu dengan yang lain yang berkaitan dengan proses terjadinya sesuatu. Itulah pengertian teks eksplanasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Bahwa teks eksplanasi itu berbeda dengan teks-teks yang lain yang pernah kita pelajari.
Masing-masing teks yang kita pelajari itu memiliki ciri-ciri khusus yang dimilikinya. Untuk teks eksplanasi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahwa informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Maksudnya di sini adalah bahwa hal-hal yang kita informasikan atau hal-hal yang kita sampaikan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat itu adalah murni bersumber kepada fakta atau kejadian yang nyata. Sehingga di dalam hal ini kita tidak boleh mengada-ada. Kita harus mencari fakta atau kita mendapatkan fakta lalu kita sampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat informatif. Contohnya di sini adalah bahwa di Jawa angin semacam ini disebut juga sebagai angin lesus. Sementara di daerah Sumatera orang menyebutnya sebagai angin bahorok. Di Amerika angin semacam ini bisa berukuran 10 kali lebih besar dan dengan kekuatan 6 kali lebih besar, yakni sekitar 300 km per jam dengan ukuran diameter mencapai 500 meter. Angin inilah yang disebut sebagai angin tornado. Jadi paragraf yang ditampilkan ini adalah murni semuanya itu berupa fakta dan itu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di sekitar kita. Ciri yang kedua dari teks eksplanasi yaitu ilmuwan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah bahwa fenomena atau peristiwa yang disampaikan atau yang kita angkat menjadi bahan kajian yang kita ingin jelaskan kepada masyarakat itu dilakukan dengan cara berdasarkan kepada ilmu atau keilmuan. Sehingga di sini bahwa yang kita sampaikan itu betul-betul berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya sekadar memberitahukan kepada masyarakat, sebagaimana sebuah teks berita yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, namun di sini bahwa teks eksplanasi itu berusaha atau berupaya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, sehingga fenomena-fenomena yang kita gambarkan atau yang kita jelaskan itu semuanya murni berdasarkan ilmu pengetahuan. Contoh teksnya adalah angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang tak bisa diremehkan dampaknya. Oleh karena itu, sebaiknya perlu diketahui tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung. Intinya bahwa di dalam hal yang dibahas yaitu sebuah fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu, maka di dalam kita menyusun sebuah teks eksplanasi itu, kita harus mencari sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan hal yang kita jelaskan. Sehingga kita tidak boleh hanya mengandalkan kepada cerita-cerita yang pada zaman sekarang ini kita sebut dengan cerita hoax atau cerita yang tanpa adanya dasar yang kuat untuk kebenarannya. Oleh karena itulah, di dalam teks eksplanasi ini kita mencoba untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Berikutnya adalah ciri yang ketiga dari teks eksplanasi itu adalah sifatnya informatif dan tidak memengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas. Jadi sekali lagi di sini sifatnya informatif itu maksudnya adalah murni atau semata-mata hanya memberikan informasi, bukan untuk memengaruhi pembaca agar mereka itu percaya pada hal-hal yang kita sampaikan. Oleh sebab itulah, informasi yang kita berikan itu haruslah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan cara bagaimana? Kita mencari sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya atau yang dijamin kebenarannya. Dan cara mencari informasi ini atau sumber informasi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nanti kita akan bahas pada penjelasan selanjutnya. Contoh teksnya, kehadiran angin puting beliung ini bisa diramalkan karena prosesnya bisa terjadi tiba-tiba. Meski angin puting beliung bukan termasuk jenis angin yang sangat berbahaya, tetapi apabila terjadi dengan kekuatan maksimal, kerusakan yang ditimbulkan oleh angin ini tidak bisa diremehkan. Nah, inilah yang kita maksudkan bahwa teks eksplanasi itu adalah sifatnya sangat informatif. Kemudian ciri yang keempat dari teks eksplanasi itu adalah menggunakan kata penanda urutan waktu. Ini nanti kita juga akan menjelaskan di penjelasan berikutnya. Contoh katanya yaitu dengan menggunakan kata akhirnya. Itulah ciri-ciri teks eksplanasi. Berikutnya, pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas tentang struktur teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi itu? Ada 3. Yang pertama yaitu berupa identifikasi fenomena atau berupa pengenalan fenomena. Maksudnya di sini adalah bahwa pengenalan fenomena itu berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Oleh karenanya, di dalam nanti kita menulis teks eksplanasi, maka kita harus menentukan topiknya. Topiknya berupa apa? Jadi di sekitar kita. Kemudian struktur yang kedua adalah berupa rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu merupakan penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi atau yang telah kita tentukan. Jadi maksudnya di sini di dalam rangkaian kejadian itu adalah kita menjelaskan atau kita memerinci berdasarkan hubungan sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi tadi atau yang telah kita sampaikan di dalam pengenalan fenomena. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu berupa ulasan. Ulasan ini kita sebut juga sebagai penafsiran atau interpretasi atau penilaian atau juga penyimpulan terhadap konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Artinya di sini bahwa kita memberikan penilaian, memberikan sikap kita, memberikan kesimpulan kita terhadap konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Jadi sekali lagi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena, pengenalan fenomena, kemudian yang kedua berupa rangkaian kejadian, dan yang ketiga adalah berupa ulasan. Itulah materi-materi atau hal-hal yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anakku, mari kita sekarang mulai mempelajari materi yang baru, yaitu materi yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang menulis teks eksplanasi. Untuk menulis teks eksplanasi itu membutuhkan langkah-langkah atau dengan kata yang lebih keren lagi kita disebut dengan prosedur. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah dengan cara menentukan topik. Untuk memilih topik dapat berupa fenomena alam
sosial budaya. Sehingga di sini kalian dapat memilih apakah yang akan Anda jadikan sebagai topik itu berupa fenomena alam atau berupa fenomena sosial budaya. Apa saja yang termasuk ke dalam fenomena alam? Hal-hal atau kejadian yang berupa fenomena alam, misalnya banjir, tanah longsor, kemudian hujan abu, kemudian gunung meletus, bisa juga tentang pelangi, dan lain-lain. Dan ini terjadi di sekitar kita atau pernah kita mendengar tentang fenomena alam yang tadi disebutkan. Kemudian yang berupa sosial budaya, misalnya beberapa waktu yang lalu kita mengalami sebuah musibah atau bencana yang disebut dengan pandemi COVID-19. Tentunya akibat dari pandemi COVID ini menimbulkan masalah-masalah sosial. Misalnya munculnya pengangguran-pengangguran baru dikarenakan banyak pabrik yang melakukan perampingan terhadap karyawannya. Kemudian juga sektor ekonomi menjadi terhenti dikarenakan kita harus berada di rumah. Itu menimbulkan permasalahan-permasalahan atau fenomena-fenomena sosial. Dan itu bisa kita angkat menjadi sebuah topik yang kita tuliskan menjadi teks eksplanasi. Kamu boleh memilih apakah itu yang akan kalian jadikan topik itu berupa fenomena alam, atau kalian mengambil dari fenomena sosial budaya. Itu Andalah yang berhak untuk menentukannya. Dan yang harus diperhatikan adalah bahwa topik yang kalian ambil atau topik yang kalian jadikan atau yang akan dijelaskan itu betul-betul kamu kuasai. Dikarenakan kalian memiliki sumber informasi yang cukup memadai. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan kita semuanya supaya apa? Ya, supaya kita dapat menuliskan teks eksplanasi dengan benar. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun kerangka teks. Apa itu kerangka teks? Kerangka teks itu adalah menuliskan hal-hal pokok yang akan dijelaskan berdasarkan topik yang telah ditentukan. Di awal tadi kita sudah menentukan topik. Dan itu diserahkan kepada diri kita masing-masing. Selanjutnya, kita tuliskan hal-hal pokok yang akan kita jelaskan berdasarkan topik yang kita tentukan itu. Dengan menuliskan kerangka teks, maka teks eksplanasi yang akan kita tulis menjadi semakin tertata, menjadi semakin teratur, dan menjadi semakin baik, dikarenakan pengembangan menjadi teks ini berdasarkan pada kerangka yang telah kita buat. Artinya bahwa teks eksplanasi yang kita buat itu tidak menyimpang dari kerangka yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi, di dalam hal ini maka sebaiknya kalau kita mengalami kesulitan di dalam menyusun teks eksplanasi itu, kita harus belajar terlebih dahulu, berlatih terlebih dahulu untuk menyusun kerangka teks. Kerangka teks itu adalah hal-hal pokok yang akan kita sampaikan di dalam
penjelasan yang akan kita berikan dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Sebelum kita menulis teks eksplanasi, maka sangat diperlukan kegiatan penyiapan bahan atau sumber pengetahuan atau informasi yang akan kita sampaikan. Hal ini dikarenakan teks eksplanasi bersifat faktual, berisi fakta, dan mendasarkan diri pada keilmuan atau bersifat ilmiah. Oleh karena itu, sangat dipandang perlu kita untuk mengumpulkan bahan terlebih dahulu atau sumber informasi terlebih dahulu. Kegiatan ini atau kegiatan pengumpulan bahan ini dapat ditempuh melalui membaca referensi, melakukan observasi atau pengamatan, dan juga bisa melakukan wawancara. Oleh sebab itulah, setelah topik kita tentukan, kerangka kita susun, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang dapat dijamin kebenarannya. Contoh misalnya, kita akan melakukan penjelasan tentang tanah longsor. Oleh sebab itu, maka informasi yang dapat kita peroleh yaitu melalui kegiatan membaca referensi, kemudian melakukan observasi atau pengamatan ke tempat terjadinya bencana, dan bisa juga melakukan kegiatan wawancara dengan masyarakat di sekitar kejadian atau lokasi bencana. Dengan demikian maka banyak informasi yang kita berikan kepada masyarakat dan informasi tersebut adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh sebab itulah teks eksplanasi ini bersifat atau menyampaikan tentang ilmu pengetahuan. Sehingga dengan kata lain teks eksplanasi ini bertujuan untuk membelajarkan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal atau fenomena yang kita jadikan sebagai bahan kajian atau yang kita jelaskan. Kemudian langkah yang keempat. Langkah yang pertama tadi adalah menentukan topik. Langkah yang kedua adalah menyusun kerangka, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan, dan langkah yang keempat itu adalah mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Setelah kerangka teks sudah berhasil kita susun, maka kita akan mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Untuk mengembangkan dari hal-hal pokok yang terdapat di dalam kerangka teks, dibutuhkan kemampuan untuk menyusun kalimat demi kalimat sehingga akan terbentuklah paragraf. Oleh sebab itu, kemampuan menyusun kalimat inilah yang menjadi modal kita untuk mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, apakah itu teks berita, teks slogan atau iklan, ataukah teks eksplanasi. Kemampuan menyusun kalimat sangat dibutuhkan. Oleh sebab itulah, Pak, anak-anakku, kalian tidak usah patah semangat, tidak usah merasa kesulitan sebelum mengembangkannya, namun kalian harus menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan. Dengan modal yang kita miliki, yaitu kemampuan untuk menyusun kalimat, maka teks yang kita susun itu akan menjadi teks yang lengkap, terdiri atas
paragraf-paragraf yang kita sesuaikan dengan kerangka teks yang sudah kita susun. Itulah anak-anakku hal-hal yang perlu kalian lakukan dalam menyusun atau menulis teks eksplanasi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan topik, kemudian yang kedua adalah menyusun kerangka teks, ketiga adalah mengumpulkan bahan, dan yang keempat itu adalah mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Dari penjelasan yang telah disampaikan berupa langkah-langkah itu, saya berikan contoh yang bisa kalian pedomani. Contoh topik yang kita angkat atau topik yang kita pilih yaitu tentang fenomena alam berupa gempa bumi. Kemudian kita susun dari topik itu, kita susun kerangka teksnya. Terdiri atas pengenalan fenomena. Apa saja yang akan kita sampaikan di dalam pengenalan fenomena ini? Yang pertama yaitu pengertian gempa bumi. Kemudian daerah atau tempat terjadinya gempa bumi. Kemudian yang ketiga macam gempa bumi. Jadi nanti di dalam pengenalan fenomena atau struktur teks eksplanasi yang pertama, nanti kita akan menjelaskan tentang pengertian gempa bumi, tempat terjadinya gempa, dan macam gempa bumi. Kemudian struktur yang kedua, teks eksplanasi itu menyampaikan tentang rangkaian peristiwa. Apa saja yang akan kita sampaikan di dalam contoh ini? Yaitu yang pertama adalah proses terjadinya gempa tektonik. Kemudian yang kedua, proses terjadinya gempa vulkanik. Dan yang ketiga adalah akibat gempa. Jadi di sini, di dalam rangkaian peristiwa itu kita mencoba untuk menjelaskan tentang proses fenomena alam yang berupa gempa bumi. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ulasan. Maka di sini yang perlu disampaikan atau yang akan kita sampaikan adalah berupa simpulan waktu terjadinya gempa. Kemudian tindakan persiapan menghadapi gempa, dan tindakan saat terjadinya gempa. Inilah kerangka teks yang akan kita buat menjadi teks eksplanasi. Anak-anakku bisa meniru atau bisa mencontoh kerangka teks ini, namun tidak harus sama persis. Kalian harus lebih berkreasi lagi dengan baik. Bagaimana pengembangannya menjadi teks eksplanasi? Kerangka yang sudah kita buat, pertama adalah topik yang sudah kita pilih, kemudian kerangka yang sudah kita susun, lalu langkah berikutnya adalah kita mengembangkan kerangka itu menjadi teks eksplanasi. Dari kerangka yang sudah kita susun di awal tadi, maka pengembangannya adalah sebagai berikut. Ini adalah hanya sebagai contoh saja. Pak Guru beri judul gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik.
Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tectonic plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat sehingga tanah di sekitar gunung bergetar, bahkan getarannya sampai terasa jauh. Hal itu menjadi sebab gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Peristiwa gempa bumi yang terjadi begitu cepat dapat menimbulkan dampak yang luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plate Pasifik. Lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat sebelum terjadi gempa adalah mengetahui jalan yang paling aman untuk meninggalkan rumah jika terjadi gempa. Sedangkan saat terjadi gempa adalah menjauhi jendela kaca, kompor atau peralatan rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Jadi perlu dicermati di sini bahwa pengenalan fenomena di sini mengetengahkan atau kita akan mencoba menjelaskan tentang pengertian gempa bumi, tempat terjadinya gempa, dan macam-macam gempa. Pada paragraf yang kita susun adalah paragraf pertama ini merupakan penjelasan dari pengertian gempa, daerah atau tempat terjadinya gempa, dan macam-macam gempa. Ini bisa diperhatikan, gempa bumi adalah berarti ini menampilkan tentang pengertian. Kemudian di bagian yang kedua, rangkaian peristiwa, yaitu menampilkan tentang proses terjadinya gempa tektonik, proses terjadinya gempa vulkanik, dan akibat gempa. Bisa dicontohkan di sini, dikembangkan menjadi kalimat seperti ini. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik, dan seterusnya. Ini merupakan pengembangan dari kerangka rangkaian peristiwa yang berisi tentang proses terjadinya gempa tektonik dan proses terjadinya gempa vulkanik serta akibat gempa. Sedangkan pada bagian ulasan menampilkan tentang simpulan, tindakan persiapan, dan tindakan saat terjadinya gempa. Pengembangannya bagaimana? Seperti ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian dan seterusnya, inilah merupakan pengembangan dari kerangka yang pada bagian ulasan, yaitu memberikan simpulan waktu terjadinya gempa, tindakan persiapan menghadapi gempa, dan tindakan saat terjadi gempa. Paragrafnya seperti ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim.
Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat sebelum terjadi gempa adalah mengetahui jalan yang paling aman untuk meninggalkan rumah jika terjadi gempa. Sedangkan saat terjadi gempa adalah menjauhi jendela kaca, kompor, atau peralatan rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Itulah anak-anakku contoh pengembangan kerangka yang sudah kita susun menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Mudah-mudahan kalian bisa mencontoh atau bisa meniru langkah-langkah tersebut sehingga kalian ingat saat menyusun atau menulis teks eksplanasi ini, dahuluilah dengan cara kalian menyusun kerangka terlebih dahulu. Untuk mengembangkan teks eksplanasi menjadi teks eksplanasi, itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan pola kausalitas. Apa itu pola kausalitas? Yaitu kita mencoba menyampaikan informasi berdasarkan hubungan sebab akibat. Seperti tadi, contoh paragraf yang kita pelajari di sini, ini adalah berupa paragraf kausalitas atau pola pengembangan kausalitas, yaitu yang kita sampaikan di sini adalah berdasarkan pada hubungan sebab akibat. Jadi cukup jelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara kita membuat paragraf atau teks eksplanasi itu dengan pola kronologis. Maksudnya yaitu bahwa kita mencoba menjelaskan atau memberikan informasi tentang gempa bumi itu atau tentang topik yang kita tentukan itu dengan menggunakan pola urutan waktu atau peristiwa. Sehingga di sini karena berdasarkan urutan waktu, maka yang kita sampaikan itu adalah berupa waktu yang paling awal terjadi, kemudian peristiwa apa selanjutnya, dan juga peristiwa yang kemudian akan terjadi. Sehingga itulah yang kita maksudkan dengan urutan waktu atau peristiwa. Ibarat kita membuat sebuah nomor, maka nomornya itu berupa nomor yang urut dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itulah anak-anakku bagaimana kita menggunakan atau mengembangkan teks eksplanasi itu dengan pola kausalitas dan juga dengan menggunakan pola kronologis. Mana yang paling mudah menurut anak-anakku, silahkan kalian pergunakan itu untuk menyusun teks eksplanasi yang harus kalian susun. Demikian anak-anakku yang berbahagia, materi kita pada kesempatan kali ini tentang menulis teks eksplanasi. Selanjutnya silahkan tugas dikerjakan melalui classroom yang sudah kita sediakan untuk pembelajaran atau untuk menuliskan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Itu saja anak-anakku yang berbahagia. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.